Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Zulfa Safriati dari kelas MPIC Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karomah, mukjizat, irhas, dan maunah. Nah, pada hari ini yang pertama dibahas yaitu mengenai mukjizat. Mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi. Nah, mukjizat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mukjizat hisah, yang kedua yaitu mukjizat maknawiyah. Nah, yang mukjizat hisah ini adalah yang bisa disentuh, didengar, dan dirasakan oleh indera penglihatan. Nah, kemudian yang mukjizat maknawiyah itu keberadaannya tidak bisa dirasakan. Nah, seperti contohnya mukjizat hisah, karomahnya Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Yang mukjizat ma'nawiyah ini salah satu contohnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman kita. Nah, lanjut lagi bab kedua yaitu karomah. Karomah di sini artinya ialah kemuliaan, kehormatan, ataupun anugerah. Secara istilah berarti kelebihan yang dikaruniakan kepada orang-orang yang soleh dan waliullah, seperti contohnya kiai. Nah, kemudian yang C itu maunah. Maunah ini secara bahasa artinya pertolongan. Kemudian secara istilahnya berarti kemampuan yang diberikan Allah kepada orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat ini mengenai irhas. Irhas ini ialah kejadian luar biasa yang dialami oleh Nah, contohnya ini Nabi Isa ketika bayi sudah bisa dapat berbicara. Ini merupakan salah satu contoh irhas. Nah, kemudian yang kita bahas ialah mengenai perbedaan dari keempat tersebut, ialah mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Perbedaan dari keempat ini terletak kepada siapa diberikan. Kalau mukjizat ini diberikan kepada para nabi. Seperti tadi dicontohkan Nabi Musa yang dapat membelah lautan, Nabi Muhammad SAW yang dapat mengeluarkan air di sela-sela jarinya. Nah, yang kedua, karomah ini diberikan kepada waliullah, kiai. Salah satu contohnya misal ada seorang kiai yang dapat menghilang, seorang kiai yang dapat terbang. Nah, itu salah satu contoh karomah. Yang keempat yaitu maunah. Maunah ini diberikan kepada orang-orang biasa seperti kita. Salah satu contohnya, misal ada kebakaran, seorang kakek ini selamat dari kebakaran. Itu salah satu contoh maunah. Yang ketiga ini irhas. Irhas ini diberikan, yang keempat ini irhas. Irhas ini diberikan kepada calon nabi. Seperti tadi contohnya Nabi Isa ketika masih kecil. Nah, kemudian Nabi Muhammad ketika masih kecil dibelah dadanya. Itu salah satu contoh irhas yang diberikan kepada calon nabi sebelum menjadi nabi. Nah, kemudian kita bahas ialah mengenai fungsi dari diturunkannya mukjizat Allah. Yang pertama yaitu sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Jadi adanya mukjizat ini sebagai bukti adanya nabi dan rasul. Kemudian memperlancar penyampaian tauhid. Nah, yang ketiga yaitu penguat hujjah. Yang keempat sebagai penolong umat nabi dan rasul yang taat. Kemudian ada bagi orang-orang yang tercela. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.